Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih-solihah. Jumpa lagi dengan Bu Guru. Hari ini kita akan belajar pelajaran tematik tema 8 subtema 1 muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita rekaan atau khayalan pengarang. Nah, isi cerita itu dapat murni berasal dari khayalan pengarang, tetapi juga berdasarkan fakta. Jadi, cerita fiksi ini diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa-peristiwa baik yang pernah terjadi secara nyata maupun khayalan. Nah, cerita fiksi ini dinikmati oleh pembaca sebagai sarana hiburan. Selanjutnya, ciri-ciri cerita fiksi. Ada 5. Yang pertama, merupakan cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang. Yang kedua, bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. Yang ketiga, disajikan dalam alur cerita. Yang keempat, menggunakan bahasa yang komunikatif. Dan yang kelima, menggunakan bahasa tidak baku. Itu adalah ciri-ciri cerita fiksi. Selanjutnya, jenis-jenis cerita fiksi. Ada 3 jenis cerita fiksi. Yang pertama, cerita rakyat. Yang kedua, cerpen. Dan yang ketiga, novel. Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan jenis cerita fiksi yang pertama, yaitu cerita rakyat. Cerita rakyat itu sendiri mempunyai jenis-jenis cerita rakyat, antara lain cerita jenaka, mite, fabel, dan legenda. Sekarang cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita pendek yang berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa. Itu adalah cerita jenaka. Contohnya, dalam cerita Pak Pandir, yang kedua Pak Belalang, dan Lebay Malang. Mite adalah cerita yang berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib, alam gaib, atau yang dipercaya mempunyai kekuatan gaib seperti dewa, peri, dan Tuhan. Contohnya pada cerita Putri Tunung Bui dan Putri dari Bambu. Selanjutnya, fabel. Fabel adalah cerita dengan tokoh-tokoh binatang. Ingat-ingat ya nak, kalau fabel adalah cerita dengan tokoh-tokoh binatang yang diceritakan dalam hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Contohnya, kancil dengan buaya dan burung bangau. Legenda. Legenda adalah cerita lama yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah. Nah, kejadian alam, asal-usul suatu benda, atau kejadian di suatu tempat atau daerah, itu adalah legenda. Nah, contohnya terjadinya di mana? Gunung Tangkuban Perahu, Maling Kundang, asal-usul Telaga
warna itu adalah contoh legenda. Selanjutnya yang terakhir yaitu saga. Saga adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah. Misalnya kepahlawanan. Contoh Calon Arang dan Lutung Kasarung. Sekarang jenis-jenis cerita fiksi yang kedua. Tadi yang pertama yaitu cerita rakyat. Sekarang jenis cerita fiksi yang kedua yaitu cerpen. Apa itu cerpen? Cerpen adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Nah, cerpen yaitu cerita pendek. Cerpen dapat selesai dibaca dalam sekali duduk. Contohnya, cerpen apa nak? Cerpen anak pada majalah atau surat kabar. Jenis cerita fiksi yang terakhir, yang ketiga yaitu novel. Novel adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita. Beda dengan cerpen. Kalau cerpen itu ceritanya pendek, tapi kalau novel adalah ceritanya yang panjang dan mengandung rangkaian cerita. Dalam kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak setiap tokoh. Contohnya novel apa nak? Laskar Pelangi, karya dari Andrea Hirata. Nah anak-anak, dalam sebuah cerita itu pasti ada unsur intrinsik cerita. Salah satunya adalah tokoh. Nah, tokoh cerita adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu cerita. Selanjutnya yang terakhir, ada beberapa jenis tokoh dalam suatu cerita, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tokoh protagonis. Apa itu tokoh protagonis? Yaitu tokoh yang dikagumi oleh pembaca karena memiliki watak yang baik. Ya, diingat-ingat, tokoh protagonis itu wataknya yang baik. Sekarang yang kedua, tokoh antagonis, yaitu tokoh yang memiliki watak tidak baik atau suka menentang. Nah, biasanya tokoh antagonis itu tokoh yang jahat yang menyebabkan terjadinya konflik. Dan yang ketiga, tokoh tritagonis, yaitu tokoh pendamai atau pelerai. Tokoh tersebut tidak memiliki sifat protagonis maupun antagonis. Nah, anak-anak, itu tadi materi kita hari ini tentang cerita fiksi. Semoga penjelasan dari Bu Guru tadi dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.